Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shendi Arsita Putri dengan NIM 242210101038 dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kopi kayu mas khas daerah Situbondo. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah adanya kopi kayu mas di daerah Situbondo ini. Gimana sih awal mula adanya kopi kayu mas ini? Pada zaman kolonial Belanda, budidaya kopi di daerah Kayumas sudah dimulai sejak abad ke-18. Jadi saat VOC memperluas perkebunan kopi di daerah Jawa Timur, Kayumas merupakan salah satu wilayah yang dipilih karena letaknya strategis di lereng Gunung Ijen dengan ketinggian yang ideal untuk menanam tanaman kopi. Lalu, pada era perkebunan PTPN 12, setelah kemerdekaan, perkebunan kopi di daerah ini dikelola oleh pemerintah dan masuk ke dalam pengelolaan PT Perkebunan Nusantara 12 atau biasa kita kenal dengan PTPN 12. Kopi yang ditanam di wilayah ini didominasi oleh jenis Arabica dengan kualitas yang tinggi karena kondisi tanah vulkanik dan iklim mikro yang mendukung. Kopi memang biasa kita temukan di berbagai belahan dunia, tapi apa sih yang membedakan kopi kayu mas ini dengan kopi-kopi lainnya? Jadi, kopi kayu mas ini merupakan kopi Arabica yang dikenal memiliki cita rasa kompleks dengan aroma floral dan rasa asam yang seimbang, serta bodi kopinya cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Ramadhani Pratama dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Penyuluhan Pertanian dengan NIM akhir 1020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kopi kayu mas yang berasal dari Situbondo. Kopi kayu mas di acara adat dan tradisional lokal sering disajikan di beberapa upacara adat dan syukuran hasil panen, tahlilan, selamatan atau acara-acara keagamaan lainnya dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian filosofi dari kopi kayu mas yaitu yang pertama ada ketulusan dalam proses, artinya dari tanah untuk manusia, yang berarti kopi kayu mas tumbuh dari lereng Gunung Ijen diolah dengan penuh ketekunan oleh petani lokal. Dan yang kedua, keseimbangan hidup, asam, pahit, manis bersatu dalam cangkir. Cita rasa kopi kayu mas yang punya kesamaan jarah, pahit yang lembut dan manis mencerminkan hidup tak selalu manis, tapi semua rasa itu membuatnya utuh dan indah. Kemudian yang ketiga, akar tradisi dan nafas inovasi, berakar pada warisan, tumbuh dalam zaman. Artinya kopi kayu mas lahir dari sejarah panjang sejak zaman kolonial Belanda, tapi terus berkembang dengan teknik modern yang menggambarkan kebijaksanaan leluhur yang tak lekang oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jemar Helani dengan NIM 241510301031 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah masing-masing. Terutama saya berasal dari Situbondo, yaitu saya akan menjelaskan tentang rengginang khas Situbondo. Nah, tahu nggak sih asal-usul rengginang itu dari apa? Nah, pada zaman dulu itu orang-orang zaman dulu membuat rengginang itu dari sisa-sisa nasi yang dijemur, dikeringkan lalu digoreng. Nah, untuk saat ini itu rengginang itu terbuat dari beras ketan yang dibaluri oleh beberapa varian bumbu, terus dijemur, dikeringkan lalu digoreng. Nah, memang rengginang itu sudah ada di seluruh Jawa. Tetapi yang membuat khasnya di Situbondo itu varian rasanya. Di mana varian rasa di rengginang di Situbondo itu ada setahunya saya itu ada 4, yaitu rasa ikan, bawang, udang dan juga cumi. Nah, di sini saya hanya membeli rengginang yang rasa ikan. Nah, rengginang ini itu memiliki kegunaan ya, di mana rengginang ini bisa digunakan sebagai cemilan acara keluarga, kondangan, hajatan, hari raya gitu kan. Banyak sekali manfaatnya rengginang ini. Nah, rengginang ini itu makanan jadul tapi itu masih eksis sampai sekarang ya, walaupun banyak ya makanan modern dari zaman sekarang, tetapi rengginang ini masih bisa menempatkan posisinya itu masih menjadi makanan tradisional Indonesia. Nah,
apa yang membuat saya itu tertarik dari rengginang? Membuat rengginang itu rasanya itu kalau di situbondo itu agak asin, agak tahu ya untuk daerah masing-masing. Kalau di situbondo itu kebanyakan rengginang itu rasanya agak asin ya, seperti itu. Cukup dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jansen Delano Vandritin. Di sini saya akan menjelaskan yang telah dijelaskan teman saya. Rengginang biasanya digunakan sebagai cemilan di berbagai acara seperti kondangan, acara keluarga, lebaran, hari dan sebagainya. Bisa dilihat dari proses pembuatannya, yaitu memiliki nilai kesederhanaan, di mana rengginang ini sangat sederhana sekali, dibuat dari sisa nasi atau beras ketan, dan ketentuan dan ketekunan dan kesabaran dilihat dari waktu menjemurnya, mengeringkannya, dan proses menggoreng. Selanjutnya yaitu nilai gotong royong atau kerjasamanya. Rengginang ini biasanya pembuatannya itu harus dibuat secara bersama saat acara keluarga, pernikahan, dan sebagainya. Cara memasak rengginang cara masak rengginang yaitu sisa nasi atau bisa beras ketan yang dibaluri oleh beberapa bumbu seperti bumbu cumi, udang, bawang, dan ikan. Kemudian dibentuk sesuai keinginan. Biasanya berbentuk lingkaran, lalu dijejer di atas alas regi namanya. Kemudian dijemur beberapa hari di kondisi matahari yang baik. Kemudian diangkat lalu dikeringkan selama beberapa jam. Setelah proses pembuatan itu, rengginang yang sudah melalui proses penjemuran, pengeringan, saatnya rengginang tersebut digoreng dan disajikan.